Di tengah maraknya berita tentang proses perceraian Sarwenda dengan Ruben Onsu, yang konon beritanya tidak akan ada mediasi karena sudah bersikeras untuk gugat cerai. Nah, mari kita prediksi di sini bagaimanakah perasaan Bunda Sarwenda menghadapi hal-hal yang demikian. Apakah udah pasrah ataukah memang mereka putus baik-baik, bercerai baik-baik dan lain sebagainya. Mari kita ungkap di sini. Dan di video saya yang beberapa bulan atau beberapa minggu kemarin itu ada cuplikan video Ruben di mana dia menceritakan bahwa pembangunan rumah itu udah hampir 2 tahun nggak kelar-kelar. Dan pembangunan rumah itu yang mendesain, yang merencanakan ini dan itu adalah sepenuhnya Sarwenda. Dan pernyataan itu sekitar bulan Agustus, kalau nggak Agustus ya September ya, jadi Agustus September tahun 2023, selesai dan tidak selesai rumah tersebut akan ditinggali. Selesai dan tidak selesai di akhir tahun 2023, rumah tersebut tetap akan ditinggali. Berarti saat itu Ruben masih belum ada kepikiran untuk bercerai dengan Sarwenda. Dan ternyata rumah tersebut memang belum selesai sampai akhir tahun, yang pada akhirnya Sarwenda pindah ke rumahnya adiknya Wendy dengan 3 anaknya, sedangkan Ruben entah pindah kemana, mungkin mendekati pekerjaannya dan lain sebagainya. Apakah ini merupakan puncak dari kemarahan Ruben? Ya, kita juga nggak tahu, cuman di prediksi saya yang dulu-dulu itu memang salah satunya adalah masalah rumah tersebut. Kemudian juga dari karakter Ruben ini, emosinya gampang naik turun, gampang meledak-meledak karena dia di elemen api, tapi dia sangat bertanggung jawab. Cuman dalam keadaan terdesak dia bisa melakukan apapun. Nah, itu dari sisi negatif. Mari kita lihat perasaan Sarwenda menghadapi proses perceraian ini. Semoga saja sih, saya harap mereka bisa rujuk ya. Harapan saya seperti itu. Walaupun di prediksi saya yang dulu Ruben bersikeras untuk bercerai, tapi saat-saat masa sidang ini kan masih ada kesempatan mediasi kedua. Semoga dipergunakan dengan baik. Bagaimanakah perasaan Sarwenda menghadapi proses perceraian ini? Ada simbol anak kecil bertanya pada orang dewasa. Ada kata whis ya, sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Seperti kita yang bertanya-tanya, kenapa mereka sampai bercerai? Ada apakah gerangan? Nah, mungkin Bunda Sarwenda ini juga begitu. Kenapa saya digugat cerai? Salah saya di mana? Kayak gitu kah? Mari kita prediksi. Mari kita lihat kartu berikutnya. Bunda Sarwenda juga bersedih atas peristiwa ini. Ya, sekalipun kabarnya mereka putus baik-baik, tapi di sini juga ada kesedihan dari Sarwenda menghadapi proses ini. Ya, kita juga bersedih kan, apalagi saat di Korea itu Ruben Onsu dengan Sarwenda masih video callan, ya toh, masih ada interaksi yang baik tersebut, tentunya masih ada peluang untuk bisa diperbaiki loh rumah tangga mereka. Apakah karena mereka ingin mencari ketenangan, sebab Sarwenda dengan Ruben ini sama-sama menderita sakit, ya sakit langka. Apakah karena itu? Ya nggak tahu lagi sih. Cuman kalau dilihat dari interaksi mereka masih baik, sebenarnya masih ada peluang untuk berdamai. Selanjutnya apa yang dirasakan Sarwenda? Apakah kamu ikhlas menerima gugatan itu? Expansion, ada perpindahan, ada perluasan. Apakah ini ada kaitannya dengan rumah? Seperti di prediksi saya dulu, salah satu masalahnya ini ada kaitannya dengan rumah. Nah, dimana mungkin Ruben capek karena rumahnya nggak kelar-kelar, makanya dia agak ada emosional. Dan di sini juga ada expansion, perpindahan, perluasan.
atau masalah menjadi luas, bisa saja seperti itu. Jadi ketika kartu ini melambangkan bahwa Bunda Sarwenda juga bertanya-tanya, kenapa kamu menggugat cerai saya? Juga ada rasa kesedihan, dan masalahnya kenapa diperlebar, diperluas, dan lain sebagainya. Yang namanya masalah, yang besar dikecilkan kalau bisa, yang kecil ditiadakan. Nah, di sini masalahnya kok semakin melebar kemana-kemana. Nah, itu. Apakah Sarwenda masih mencintai Ruben walaupun sudah digugat cerai saat ini? Ada impartiality. Ada simbol keadilan atau simbol di mana saat ini kan sedang proses hukum, di mana sudah akan penentuan mereka bercerai atau tidak. Nah, di sini ada simbol impartiality. Kalau dibilang cinta ya katakanlah 50%, karena di sini kan ada simbol timbangan, teman-teman. Jadi antara cinta dan antara kesal seperti itu. Selanjutnya, apa yang kamu harapkan dari Ruben untuk saat ini? Simbol forgiveness, yang artinya semoga semuanya ini bisa saling memaafkan terhadap kesalahan masing-masing. Harapan Sarwenda seperti itu. Untuk forgiveness, memaafkan, saling memaafkan. Ya. Jadi mungkin karena mereka sudah berpikiran dewasa, walaupun ada keinginan Ruben untuk proses perceraian, tapi mereka ingin cerai baik-baik, makanya untuk bisa saling memaafkan di sini dan saling tidak membuka aib. Makanya sampai saat ini kita tidak tahu apakah yang menjadi landasan Ruben menggugat Sarwenda. Padahal kalau kita lihat dari tayangan YouTube-nya, Sarwenda ini sangat totalitas sebagai ibu ya, untuk anak-anaknya, untuk Ruben dan lain sebagainya, sangat totalitas sekali. Kemudian, apa yang kamu harapkan dari Ruben lagi? Ada soulmate, tetap menjalin hubungan baik. Nah, dari ke-6 kartu ini bisa mengartikan sebenarnya Bunda Sarwenda ini juga bersedih atas perceraian mereka. Karena sebenarnya masalah ini masalah yang bisa diselesaikan, tapi kenapa masalah ini semakin meluas kemana-kemana? Masalah sepele bisa menjadi besar seperti itu. Dan di sini sebenarnya Bunda juga menuntut keadilan dalam proses perceraian ini. Nah, ada impartiality yang mana dia tetap ingin berusaha atau ingin diperlakukan dengan adil di dalam proses perceraian ini. Dan perceraian ini berharap diselesaikan dengan baik-baik, karena di sini ada upaya untuk saling memaafkan dan tetap menjalin hubungan baik demi anak-anak mereka. Jadi apa ya, sudah bertekad Ruben ini memang untuk bercerai. Makanya di sini Sarwenda juga ada kesedihan, kenapa kamu setega itu untuk berpisah dan lain sebagainya. Tapi di sini ada simbol expansion, makanya saya agak curiga sedikit. Pembangunan rumah itu juga menjadikan salah satu sebab di mana Ruben ini pada akhirnya kesabarannya hilang, batas kesabarannya sudah habis ya. Aduh, jadi seperti itu kalau dilihat dari sini. Salah satunya masalah rumah. Cuman kalau dari karakter dari Ruben ini kan kemarin itu sudah saya lihat dari numerologinya, dia di angka 8 rootnya, sedangkan Sarwenda di angka 1. Angka 1 itu logam, sedangkan Ruben di api. Nah, logam itu keras kepala juga, angka 1 itu egonya juga tinggi, sedangkan Ruben lebih ke amarah yang meletup-meletup, sangat sulit untuk memanajemen amarahnya, gampang mudi, gampang nangis, gampang marah, kemudian bahagia dan lain sebagainya. Seperti itu Sarwenda. Tidakkah ada upaya-upayamu agar bisa bersama Ruben kembali? Tidakkah ada upaya agar bisa bersama dengan Ruben kembali?
Misalnya Sarwenda datang ke mediasi kedua, kemudian berusaha menegosiasi kesepakatan dengan Ruben dan lain sebagainya, walaupun Ruben bersikukuh untuk bercerai. Apakah ada upaya-upaya untuk itu? Ada balance. Ada balance. Balance itu kesetaraan, keadilan. Terus di bawahnya ini ada orang cemberut. Jadi sepertinya Bunda Sarwenda juga ya sudahlah, kalau dia mau gugat cerai saya, mau bersikeras bercerai dengan saya, ya sudahlah, kayak gitu ya. Sebelum adanya proses perceraian gugatan cerai Ruben ke Sarwenda ini, ada kabar-kabar yang mencuat di media sosial yang bersumber dari pegawai pengadilan ya, pegawai pengadilan sipil atau itulah pokoknya ya, yang mengatakan bahwa Sarwenda sudah gugat cerai Ruben. Nah, kemudian keterangan itu diklarifikasi, dianulir dan minta maaf bahwa itu adalah sebuah keterangan yang salah. Nah, dari sini apakah sesungguhnya Sarwenda yang berusaha menggugat cerai Ruben duluan, kemudian gak jadi, kemudian akhirnya Ruben yang menggugat cerai Sarwenda? Apakah begitu? Nah, tentunya nggak ada api, tentunya nggak ada asap kalau nggak ada api ya. Sepertinya dua orang ini sudah sepakat baik-baik untuk melakukan perceraian, walaupun sangat disayangkan, karena sebenarnya kalau dari prediksi saya masih bisa dibenahi rumah tangga mereka. Tapi ego kedua orang ini sangat keras ya, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Yang namanya rumah tangga loh ya, walaupun cocok, itu tidak bisa cocok 100%. Yang namanya cocok dalam rumah tangga paling ya cuma 75% kecocokannya. Selebihnya juga ada pertengkaran, juga ada kayak saling adu pendapat, egonya masing-masing dan lain sebagainya. Nah, ketika mencari kecocokan dalam rumah tangga, tentunya ya mustahil dan mustajab itu ya, karena menyatukan dua pikiran itu sangat susah. Pasti ada pertengkaran, pasti ada ego. Tinggal kebijaksanaan dari suami istri gimana caranya agar masalah-masalah yang dihadapi bisa diredam, bisa diselesaikan dengan baik. Yang namanya masalah, persoalan pasti ada solusinya. Kecuali masalah yang berat dan lain sebagainya yang susah ditoleransi, ya nggak masalah untuk cerai. Cuman kalau dari Ruben dengan Sarwenda ini, setelah ada gugat cerai, Ruben masih komunikasi dengan Sarwenda dengan baik, juga menjemput di bandara dan lain sebagainya. Tentunya mereka ini masih ada komunikasi yang baik. Nah, ketika ada komunikasi yang baik, tentunya masalah yang dihadapi sebenarnya masih bisa dibenahi. Tapi sayangnya mereka memilih bercerai.